Masa integrasi. Seseorang mencibir, kau tidak tahu bahwa dia sendiri mengatakan bahwa dia sudah berada di puncak masa integrasi. Bagaimana mungkin orang-orang kuat di level ini tetap di sini? Bagaimana mungkin orang-orang dari 3 aliran bela diri pergi? Apa? Kau tahu mengapa dia ingin menargetkan 3 sekte besar? Seseorang bertanya. Tanya saja padanya. Hei, bukankah orang itu adalah pelayan Murong Yu? Seseorang tiba-tiba berseru. Setelah Murong Yu merebut pedang peri di tangan Su Tianzong, dia dikenali. Karena dia tidak mengenakan topeng saat itu. Seketika, dia dan Zhao Ziqing dan yang lainnya ditatap oleh banyak orang untuk waktu yang lama, dan baru setelah mereka memasuki kedalaman surga ekstrim, mereka akhirnya terbebas dari pelacakan orang-orang itu. Dan Zhang Ao telah mengikuti sisi Murong Yu, tentu saja seseorang akan mengingatnya. Bagaimana mungkin? Orang itu hanya berada di alam tahap Xuan Zhao. Biksu di puncak tahap Fit ini hanya selangkah lagi dari tahap malapetaka. Seseorang menyangkal identitas Zhang Ao dengan nada yang sangat positif. Meskipun aku tidak tahu bagaimana wilayahnya bisa menjadi begitu kuat, aku yakin dia adalah pengikut di samping Murong Yu. Kalau tidak, pikirkan mengapa dia ingin membunuh Su Tianzong dan Yuan Sumen tanpa alasan. Tapi, ada apa dengan Sekte Pedang Janji? Su Tianzong dan Yuan Sumen mengejar Murong Yu, dia ingin balas dendam. Hanya saja Sekte Pedang Janji dan Murong Yu tidak punya dendam, kan? Tanyanya dengan tidak jelas. Tidak masalah apapun itu, saksikan saja keseruannya di sini. Seiring semakin dekatnya hari-hari penutupan alam langit ekstrim, semakin banyak orang berkumpul di pintu keluar alam langit ekstrim. Setelah mengetahui tentang Zhang Ao, sebagian besar orang memilih untuk menonton di sini dan tidak segera pergi. Saat ini, di luar alam surga ekstrim, banyak sekte telah berkumpul di alun-alun. Beberapa hari ini adalah hari-hari ketika surga ekstrim ditutup, dan itu juga merupakan hari-hari ketika mereka memiliki panen yang baik. Biasanya pada saat ini, banyak orang telah keluar dari alam surga ekstrim. Namun, tahun ini tampaknya agak aneh, karena hanya sedikit orang yang keluar. Mungkinkah itu yang terjadi di surga ekstrim tahun ini? Semua orang itu musnah. Seseorang menduga demikian. Namun, tak lama kemudian, para murid yang pergi lebih awal itu memberitahu Zhang Ao untuk menghalangi jalan keluarnya. Orang-orang dari Su Tianzong, Yuan Sumen, dan Sekte Pedang Janji sangat marah. Sekolah-sekolah lain diam-diam tertawa. Secara khusus, sekte-sekte lain, yang juga merupakan 10 sekte, membawa ejekan itu sampai akhir. Jika rumor itu benar, Zhang Ao seharusnya menjadi seorang biksu di masa Fit. Di alam tahap integral, bahkan jika semua orang di alam surga ekstrim bertambah, itu tidak akan menjadi lawan Zhang Ao. Dengan kata lain, saya khawatir tidak ada seorang pun dari 3 seni bela diri yang bisa keluar. Saya dengar milik kalian semua diblokir di dalam. Para tetua dari 10 sekte utama berkumpul bersama, berbicara dan tertawa satu sama lain, tetapi wajah sekte Sutian, sekte Yuansu, dan sekte Pedang Janji tampak jelek. Pada saat ini, salah satu tetua sekte Zian adalah orang yang melihat mereka dan berkata, 3 sekte, 1 dari 10 sekte, diblokir oleh orang tak dikenal dan membunuh mereka semua. Cek, masalah ini benar-benar membuatmu malu. Seorang lelaki tua berkata, itu dari gerbang rune. Yang kuat. Haha, mungkin mereka bekerja sama untuk membunuh orang bernama Zhang Ao. Kata seorang pria parubaya, yang merupakan tetua dari sekte Tianji. Mendengar ketiga orang ini bernyanyi dengan harmonis, wajah Su Tianzong dan 3 tetua lainnya menjadi hitam. Mungkin orang-orangmu sudah musnah. Seorang tetua dari sekte Pedang Janji berkata dengan wajah hitam. Haha, semua orang tertawa. Namun, 3 seni bela diri dari Sekte Pedang Janji sangat marah. Jika bukan karena mereka tidak dapat memasuki alam surga ekstrim, mereka akan menyerbu dan membunuh mereka. Engah, cahaya pedang membubung ke langit, merobek kehampaan dan menghancurkan langit. Apa? Sebuah teriakan datang dari kejauhan Jianmang, dan semua orang melihatnya, tetapi melihat awan darah meledak dengan keras di kejauhan. Di depan kabut darah, ada seorang biksu yang ketakutan menatap Zhang Ao dengan mata ngeri. Kamu bisa pergi, aku hanya membunuh orang-orang dari 3 sekte utama. Zhang Ao berkata dengan acuh tak acuh.
Ternyata seseorang dari gerbang Yuansu baru saja masuk ke kerumunan dan ingin pergi, tetapi Zhang Ao menemukannya dan langsung terbunuh. Orang-orang yang tidak terkait harus segera pergi dari sini, jika tidak, kamu akan tinggal di sini selama 10 tahun. Zhang Ao tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Orang-orang ini menghalangi pandangannya di sini, sementara orang-orang dari 3 seni bela diri berada jauh. Melihat, dan tidak mendekat. Ledakan. Saat berbicara, Zhang Ao meledak dengan aura puncak periode kebugaran. Napas yang menyerupai lautan badai berpusat pada Zhang Ao, langsung menyapu ke segala arah. Napas horor menyelimuti ratusan mil di sekitarnya, ditekan. Engah, engah, engah. Napas seperti lautan yang luas menyapu, dan orang-orang di sekitar segera merasa bahwa mereka tidak bernapas dengan baik, dan perasaan kematian muncul dari lubuk hati saya. Bahkan, banyak orang telah ditekan dan berlutut di tanah. Namun, untungnya, meskipun Zhang Ao memamerkan auranya, tidak ada niat membunuh, jika tidak, orang-orang ini akan dibunuh langsung olehnya. Aus.com. Dentuman, dentuman, dentuman. Namun, para biksu dari 3 sekte tidak seberuntung itu. Selama Zhang Ao mengetahui bahwa dia adalah murid dari 3 sekte, dia akan langsung melepaskan niat membunuh yang kuat dan langsung membunuh orang-orang ini. Sepertinya itu nyata. Setelah merasakan napas Zhang Ao yang mengerikan, kebanyakan orang terkejut. Akibatnya, satu demi satu tubuh terangkat ke udara, dan bergegas menuju pintu keluar. Namun, pikiran ilahi Zhang Ao telah menyelimuti kekosongan di depan pintu keluar, dan selama dia menemukan murid-murid dari 3 sekte, dia akan langsung membunuh mereka. Di bawah guntur Zhang Ao, area di dekat pintu keluar alam surga ekstrim dengan cepat dikosongkan. Orang-orang yang tidak relevan semuanya telah meninggalkan tempat kejadian karena alam kutub hanya akan ditutup selama 1 hari. Kalian pergi dulu. Murong Yu berpisah dari Zhao Ziqing, Yu Mengqing, dan yang lainnya ketika masih ada jarak dari pintu keluar surga ekstrim. Saat berpisah, Murong Yu juga memberikan beberapa potong batu giok kepada para wanita. Kalian harus pergi secepat mungkin. Setelah beberapa patah kata, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing meninggalkan surga ekstrim. Pada saat ini, Murong Yu muncul di pintu keluar alam surga ekstrim dengan anggun, dan akhirnya duduk di sana. Dia tahu bahwa masih banyak orang dari 3 seni bela diri yang bersembunyi di dalam dan tidak keluar. Dia harus menunggu di sini sampai saat terakhir. Selain menghalangi dan membunuh para murid dari 3 sekte utama, dia juga menyiapkan hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa bagi banyak sekolah di dunia kultivasi. Ada satu hari, apakah Murong Yu tidak akan keluar? Murong Yu, muridnya sendiri, menghalangi pintu keluar. Dan Murong Yu juga memiliki alat peri di tubuhnya. Godaan kebencian lama dan senjata peri membuat 3 seni bela diri, bahkan orang-orang dari sekolah lain, tidak meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, ekspresi Sekte Xian, Sekte Tianji, dan para tetua Sekte Rune suram. Karena tidak ada dari 3 sekte utama yang keluar. Murong Yu menghalangi para biksu dari 3 seni bela diri di pintu keluar alam surga ekstrim, dan bukankah 3 seni bela diri, dan bahkan lebih banyak sekte, bermaksud menghalangi Murong Yu di pintu keluar alam surga ekstrim. Hilangnya 3 sekte utama Murong Yu yang menghalangi pembunuhan Su Tianzong telah disebarkan. Dan fakta bahwa ia memiliki senjata peri di tangannya telah lama tersebar. Berbagai sekolah, terutama sekolah seperti Su Tianzong, telah lama membenci Murong Yu. Bagaimanapun, pedang peri Murong Yu telah diambil dari mereka. Setiap sekolah telah membuat rencana untuk waktu yang lama, bersembunyi di luar pintu keluar alam langit ekstrim. Begitu Murong Yu muncul, mereka akan segera membunuh Murong Yu. Membunuhnya adalah salah satu alasannya, dan merampas pedang peri dan banyak benda lain di tangannya adalah poin kuncinya. Bagaimanapun, Murong Yu mampu mempromosikan kultivator Zhang Ao dari tahap spin-off ke tahap fit, dan pasti ada beberapa harta karun di tubuhnya. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun ini dari Murong Yu, maka mereka akan mampu mempromosikan sejumlah besar murid sekte tersebut. Sangat mungkin juga untuk menjadi dakwaan nomor 1 di dunia kultivasi saat itu. Bagaimana mungkin rencana mereka disembunyikan dari Murong Yu? Sebenarnya, sebelum Murong Yu memasuki surga ekstrim, dia sudah mempertimbangkan situasi ini. Dan dia juga menyiapkan hadiah besar untuk para biksu yang bersiap untuk menyergap diri mereka sendiri.
Aku tidak bermaksud untuk menghancurkan pil alam, tetapi sekarang kekuatannya masih terlalu lemah. Murong Yu mengeluarkan pil alam yang rusak dan berkata sambil mendesah. Zhang Ao, kamu di sini untuk melindungiku. Mulai sekarang, tidak seorang pun dapat meninggalkan surga ekstrim. Perintah Murong Yu. Orang yang akan pergi sudah pergi. Mereka yang belum pergi saat ini seharusnya adalah murid dari alam surga ekstrim. Bahkan jika tidak, itu tidak memalukan. Siapa yang membuatmu terlambat? Melihat pil pojing di tangannya, Murong Yu sedikit ragu, tetapi akhirnya menelannya di perutnya. Segera, dia duduk di lantai dan memulai terobosan. Di dunia Hetu Luoshu hari itu, Murong Yu memecahkan alamnya ke puncak periode fusi karena terobosan catatan tubuh surgawi kekacauan. Di puncak periode fusi, Murong Yu tidak hanya memiliki kekuatan 100 bunga pansi, tetapi rentang hidupnya telah mencapai 50.000 tahun yang mengerikan. Di alam pemahaman, biksu dalam periode fusi tidak lebih dari $3.000 kehidupan paling banyak. Tetapi Murong Yu telah langsung mencapai 50.000 tahun yang mengerikan, yang sudah setara dengan biksu biasa dalam periode Fit. Tentu saja, Murong Yu memiliki rentang hidup yang mengerikan, yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh surgawi kekacauan miliknya, fisik tertinggi. Atau ada hubungan antara kata taktik prajurit. Lagi pula, selain kecepatan Bing Zijue yang tak tertandingi, ia juga memiliki fungsi untuk meningkatkan umur panjang. Saat itu, setelah Murong Yu melewati kesengsaraan, setelah menyerap kekuatan Jielei, tubuh fisiknya juga telah mencapai level alat roh tahap ketiga. Itu dapat digambarkan sebagai mengerikan. Namun, saat ini Murong Yu masih merasa bahwa dia benar-benar terlalu lemah. Bagaimana dengan kekuatan 100 bunga pansi? Masih belum menjadi master di ranah gangguan. Bahkan jika ada tubuh fisik tingkat senjata roh tingkat ketiga, itu tidak dapat menahan pemboman yang kuat. Lagi pula, lawan-lawan Murong Yu tidaklah lemah, tetapi kuat. Selalu menjadi orang yang kuat seperti periode transformasi, setengah abadi. Jika bukan karena harta karun di tubuhnya, bahkan 100 Murong Yu akan terbunuh. Ledakan. Pil pojing meleleh di pintu masuk, dan segera berubah menjadi kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir ke anggota tubuh Murong Yu. Kekuatan semacam ini sangat aneh. Berbeda dari pil Huyuan dan aura lainnya. Kekuatan pil batas tidak meningkatkan kekuatan Murong Yu. Meskipun Murong Yu merasakan kekuatan pil batas Po, dia sama sekali tidak bisa melihatnya, sepertinya itu sama sekali tidak terlihat. Tiba-tiba, tubuh Murong Yu bergetar. Suara keras keluar dari tubuhnya. Ledakan, seperti lautan badai, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya. Gemuruh, kekosongan bergetar, dan 100 hantu Panjia yang sangat padat muncul di atas kepala Murong Yu. Dan ini bukan jumlah terakhir dari hantu Panjia. 101, 102. Bayangan hantu dari tangkai muncul terus-menerus di atas kepala Murong Yu, terus-menerus meraung, menyebarkan gigi dan cakar mereka, yang sangat menakutkan. Saat hantu Panjia terus meningkat, penghalang alam di dalam tubuh Murong Yu tertusuk seperti lapisan kertas jendela. Detak jantung, pil Huyuan yang tampak seperti bukit muncul dari udara tipis di samping Murong Yu, dan kemudian mulai terbakar secara langsung. Seperti semburan energi spiritual, aliran energi yang tak berujung mengalir ke tubuh Murong Yu, dengan cepat memperluas kekuatannya. Efek dari pojing dan tampaknya tidak hanya membantu Murong Yu untuk menerobos ke tahap detak jantung, tetapi dengan energi spiritual yang cukup, ia mendorong ranah Murong Yu ke puncak tahap detak jantung dalam satu gerakan. Dalam tahap detak jantung, ratusan juta pil dibakar, dan Murong Yu telah mengkonsolidasikan dan menstabilkan ranahnya hanya dalam waktu setengah hari. Pada saat ini, 150 hantu Panjian Jian-Jian yang terkondensasi sedang duduk di atas kepala Murong Yu, meraung dengan suara rendah, membuat gelombang naga yang mengguncang langit. Kekuatan 150 Panjia. Keadaan puncak periode detak jantung umum paling banyak hanya lebih dari 60 kekuatan Panjia. Bahkan, kebanyakan orang hanya memiliki kekuatan 50 cacing. Murong Yu hampir 3 kali lipat dari rata-rata biksu di alam yang sama. Benar-benar mengejutkan dunia. Zhang Ao, yang telah melindunginya di dekat Murong Yu untuk waktu yang lama, juga terkejut dan tercengang. Meskipun dia sekarang berada di puncak periode Fit, dia masih terkejut dengan kekuatan Murong Yu.
Pemimpin ini benar-benar tidak normal, bagaimana kekuatan ini bisa berkembang? Jika dia menunggunya mencapai alamnya sendiri, atau alam yang lebih tinggi, seberapa mengerikan kekuatannya? Awalnya, selama periode fusi, Murong Yu sudah bisa membunuh master periode gangguan. Pada saat ini, ditambah dengan berbagai harta, bahkan jika Anda tidak menggunakan tulang emas atau sejenisnya, Murong Yu takut dia bisa membunuh para biksu di tahap gabungan, kan? Tentu saja, ini hanya visi Murong Yu. Bahkan jika bukan lawan dari tahap integral, maka tahap distraksi tidak memiliki ancaman bagi Murong Yu. Faktanya, di ranah kultivasi saat ini, benar-benar tidak ada ancaman bagi Murong Yu. Mungkin, sebelum memasuki surga ekstrim, bahkan jika Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu, ia akan terperangkap dengan kekuatan magis dan tidak dapat melarikan diri suatu hari nanti. Namun, ketika formasi teleportasi magis Hetu berhasil diproduksi, Murong Yu sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Selama Anda memasuki susunan teleportasi, Anda dapat langsung berteleportasi menjauh dari tempat itu. Bahkan lebih mudah digunakan daripada teleportasi abadi selama masa kesusahan. Aus.com bagaimanapun, teleportasi hanya dapat berteleportasi untuk jarak pendek, tetapi teleportasi, Murong Yu tidak memiliki batas jarak. Tentu saja, premisnya adalah memiliki formasi. Justru karena formasi teleportasi Hetu, Murong Yu memutuskan untuk melakukan pemungutan suara besar lagi kali ini. Sekarang bahkan jika ia adalah musuh seluruh dunia kultivasi, ia tidak takut. Merasakan kekuatannya yang dahsyat, Murong Yu tentu saja sangat gembira. Namun, bukan itu yang membuatnya paling gembira. Ia paling gembira karena rentang hidupnya telah berlipat ganda lagi. 100.000 tahun, 100.000 tahun kehidupan. Saat ini, kehidupan Murong Yu sudah mendekati para biksu yang melewati masa kesengsaraan, bahkan lebih lama dari beberapa biksu yang melewati masa kesengsaraan. Dengan rentang hidup dan kecepatan terobosanku sendiri, bahkan jika aku tidak sengaja berkultivasi, tidak akan menjadi masalah untuk terbang di masa depan. Pikir Murong Yu dengan gembira di dalam hatinya. Dibandingkan dengan para biksu yang tidak berhasil mengatasi kesengsaraan setelah berkultivasi selama 100.000 tahun, Murong Yu tidak memiliki tekanan pada kesengsaraan yang menyeberangi. Dan ia adalah yang paling abadi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Biksu rata-rata mungkin tidak dapat mengubah semua tubuh fisiknya menjadi tubuh abadi selama ratusan ribu tahun, dan akhirnya rentang hidupnya habis dan meninggal. Namun, Murong Yu sama sekali tidak takut, karena ia memiliki rentang hidup 100.000 tahun ketika ia hanya dalam masa detak jantung. Jadi begitu dia memasuki masa transformasi. Para biksu dalam masa transformasi memiliki rentang hidup 500.000 tahun. Lalu, setelah Murong Yu menerobos ke masa transformasi, seberapa mengerikan Zhou Yuan? Langsung berlipat ganda 10 kali, mencapai 5 juta tahun. Ini semua adalah pemakaman. Banyak pikiran terlintas di benak Murong Yu tanpa berpikir dalam-dalam. Selama dia melewati kesengsaraan, tubuh fisiknya seharusnya bisa mencapai level alat roh kelas 4. Mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya dingin, dan kemudian dia tumbuh dewasa. Tidak ada awan yang terbentuk di langit. Bukannya alam langit ekstrim tidak dapat mengatasi malapetaka, tetapi alam milik Murong Yu telah ditekan olehnya, dan itu masih merupakan puncak dari periode fusi. Kesengsaraan surgawi tidak hanya dapat membuat Murong Yu lebih kuat, tetapi juga merupakan hadiah yang sedang dipersiapkan oleh Murong Yu untuk mempersiapkan berbagai seni bela diri yang bersiap untuk menyergap diri mereka sendiri di alun-alun luar. Zhang Ao, kamu tinggallah di sini untukku. Aku tidak akan pernah keluar sampai aku kembali. Perintah Murong Yu. Zhang Ao mengambil alih perintah. Dia tidak bertanya kepada Murong Yu kemana dia pergi, juga tidak bertanya apakah dia bisa pergi tepat waktu sebelum langit ekstrim tertutup. Dia hanya harus dengan setia menjalankan perintah Murong Yu. Setelah mengguncang tubuhnya, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu, merasakan sedikit di altar, dan kemudian Murong Yu melangkah ke altar dan menghilang seketika. Di alun-alun di depan pintu keluar langit ekstrim, ada perbedaan besar dari sebelum langit ekstrim terbuka. Di sini, sejumlah besar bangunan menjulang dari tanah. Dan bangunan-bangunan ini jelas merupakan toko-toko dari berbagai sekte besar, kamar dagang utama, dan balai lelang. Ini akan menjadi kasus di sini setiap kali sebelum surga ekstrim ditutup.
Karena ada semua jenis ramuan spiritual di surga ekstrim. Dan toko-toko ini melakukan bisnis di sini, membeli semua jenis ramuan spiritual, serta berbagai bahan pemurnian dan sebagainya. Lembah Yingxian secara alami juga ada di sini. Dan Zhao Ziqing, sebagai orang suci baru lembah abadi tersembunyi, secara alami memiliki tempat untuk tinggal di sini. Pada saat ini, Zhao Ziqing tampak khawatir di kamarnya. Karena dia telah mengetahui berita bahwa berbagai sekte akan membunuh Murong Yu, dia khawatir tentang Murong Yu. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, ada sedikit riak di kehampaan di kamar Zhao Ziqing, dan kemudian sebuah sosok muncul dari udara tipis. Zhao Ziqing awalnya terkejut, lalu tenang kembali. Tentu saja, ini karena dia mendengar suara Murong Yu. Kalau tidak, dia pasti akan ketakutan. Namun, meskipun begitu, dia tetap terkejut. Ini kamarnya, dan dia juga seorang biksu di periode detak jantung, bagaimana mungkin ada orang yang masuk tanpa sepengetahuannya? Jika kekuatannya jauh lebih tinggi darinya, tentu saja. Hanya saja Murong Yu tidak mungkin melakukan itu, kan? Selain itu, ini adalah tempat lembah Yingxian, mustahil bagi Murong Yu untuk masuk ke sini tanpa mengganggu orang lain. Terutama Zhao Ziqing menemukan bahwa Murong Yu muncul di sini begitu saja. Bagaimana kamu bisa masuk? Zhao Ziqing menoleh untuk melihat Murong Yu, bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Zhao Ziqing sangat aneh, Murong Yu pasti tidak keluar dari surga ekstrim. Karena jika dia keluar dengan angkuh, maka para biksu dari berbagai sekte pasti sudah melakukannya. Namun sekarang tidak ada penampakan di luar. Bukankah Murong Yu pergi dari pintu keluar surga ekstrim? Zhao Ziqing tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Aku tidak pergi dari pintu keluar langit yang ekstrim. Murong Yu melambaikan tangannya dan memasang penghalang kedap suara di ruangan itu, lalu memberikan gambaran singkat tentang formasi teleportasi. Dia benar-benar yakin pada Zhao Ziqing. Selain itu, dia tidak perlu menyembunyikannya darinya. Alasan mengapa dia muncul di samping Zhao Ziqing tiba-tiba adalah karena kepingan giok yang diberikan Murong Yu sebelum Zhao Ziqing meninggalkan langit yang ekstrim. Beberapa kepingan giok itu sebenarnya adalah susunan transmisi yang disegel. Justru karena merasakan formasi teleportasi inilah, Murong Yu langsung berteleportasi. Zhao Ziqing terkejut, tetapi setelah terkejut, dia merasa lega. Musuh Murong Yu terlalu banyak, terlalu kuat. Dan Murong Yu sekarang memiliki metode ini, setidaknya dia tidak akan khawatir tentang keselamatannya. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing merasa lebih terkejut lagi. Rahasia Hetu Luoshu dan rahasia formasi teleportasi jelas merupakan dukungan dan rahasia terbesar bagi Murong Yu. Tetapi sekarang, Murong Yu menceritakan rahasia ini kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, di dalam hati Murong Yu, Zhao Ziqing sangat penting dan sangat percaya pada dirinya sendiri. Zhao Ziqing menatap Murong Yu dengan sedikit emosi, tetapi tidak berbicara. Karena kamu telah meninggalkan alam surga ekstrim, kamu harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sekte-sekte itu ingin membunuhmu. Zhao Ziqing tiba-tiba berkata dengan cemas seolah-olah dia tiba-tiba teringat. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan khawatir tentang aku, mereka tidak dapat membantuku. Hanya saja, dan kali ini aku telah dipersiapkan oleh mereka untuk hadiah besar. Meskipun kamu masih sangat berbahaya. Bagaimanapun, kekuatanmu tidak cukup kuat. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Aku akan keluar sekarang untuk melihat apa yang terjadi di luar. Murong Yu hendak pergi sambil berbicara. Aku akan pergi denganmu. Zhao Ziqing berkata. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kamu tidak cocok untuk bersamaku saat ini. Melihat kekecewaan di wajah Zhao Ziqing, Murong Yu tertawa lagi dan berkata, ketika aku menjadi kuat, mereka akan memiliki beberapa keraguan. Pada saat itu, aku akan dapat berjalan di alam pemahaman secara terbuka. Sambil berbicara, Murong Yu membuka pintu dan berjalan keluar. Dan saat dia meninggalkan ruangan, dia mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya. Kemudian, dia menjadi pria parubaya yang tampak biasa saja. Itu adalah topeng pria parubaya di antara tiga topengnya. Dan aroma samar yang awalnya keluar dari tubuhnya telah sepenuhnya menghilang ketika dia memasuki periode detak jantung. Periode detak jantung adalah tahap pemahaman pertama yang berbahaya, dan jantung mulai berdenyut. Proses ini sangat berbahaya. Dalam keadaan ini,
biksu akan memiliki emosi seperti kebingungan. Jika tidak hati-hati, Anda akan menjadi gila dan akhirnya mati. Sebenarnya, alasan mengapa hal ini terjadi selama periode detak jantung adalah karena pemurnian dalam dantian biksu tersebut secara bertahap berubah menjadi bentuk hati. Sebenarnya, hati yang unik ini sedikit mirip dengan biksu itu sendiri, dengan kata lain, Yuan Ying. Namun, hati yang unik ini bukanlah Yuan Ying, tetapi mirip dengan Yuan Ying. Justru karena detak jantung yang unik ini dan detak jantung asli biksu tersebut merasakan palpitasi dan detak jantung. Pada saat ini, dantian Murong Yu memiliki 9 hati hitam yang unik. 9 hati yang unik mencerminkan detak jantung asli Murong Yu, dan jantungnya berdenyut lebih dari biksu biasa. 9 hati yang unik 9 kali lebih berbahaya daripada biksu detak jantung biasa. Tentu saja, semakin besar krisisnya, semakin besar kekuatannya. Alam Murong Yu langsung dilarikan ke alam puncak periode detak jantung di bawah aksi Po Jingdan. Keuntungan dari hal ini adalah memungkinkannya untuk mengatasi bahaya berdenyut selama periode detak jantung. Selama dia memasuki periode keheningan spiritual, maka kegembiraan hati akan hilang, dan bahaya tahap pertama kultivasi akan hilang secara alami. Aus.com. Setelah Lotus berubah menjadi hati yang unik, aroma samar Murong Yu secara alami menghilang. Akibatnya, Murong Yu mengenakan topeng, bahkan jika dia bertemu Yu Mengqing dan yang lainnya secara langsung, saya khawatir dia tidak dapat mengenali Murong Yu. Oleh karena itu, saat ini, Murong Yu berjalan dengan angkuh ke alun-alun. Alun-alun itu sangat ramai, dan banyak biksu yang keluar dari surga ekstrim akan sedikit banyak mendapatkan sesuatu, kecuali menyerahkan sebagian kepada seni bela diri, sisanya adalah milik mereka sendiri. Oleh karena itu, di atas alun-alun, ada toko-toko dan pedagang di mana-mana. Namun, tahun ini berbeda di sini. Karena di antara 10 sekte utama, tidak ada satupun murid dari 6 sekte utama yang keluar dari surga ekstrim. Su Tianzong, Sekte Yuansu, Sekte Pedang Janji, Sekte Zian, Sekte Tianji, dan Sekte Rune Dewa. Murid-murid mereka dimusnahkan di alam surga ekstrim. Para tetua dari 6 sekte sangat marah. Murid-murid yang meninggal itu tidak ada apa-apanya bagi 10 sekte mereka. Namun, tidak ada yang keluar, tetapi itu membuat 6 sekte utama kehilangan muka. Sejak itu, 6 sekte utama mereka takut ditertawakan oleh banyak biksu di dunia kultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa murid-murid Sekte Zian, Sekte Tianji, dan Sekte Rune Dewa dimusnahkan? Tidak ada yang tahu. Alasan mengapa 3 sekte lainnya dimusnahkan adalah karena hubungan Murong Yu. Murong Yu itu benar-benar kuat. Dia berani menghalangi 10 sekte besar di surga ekstrim. Apakah dia tidak takut mati? Sekte Yuansu dan Su Tianzong mengejar Murong Yu, bahkan jika Murong Yu tidak menghalangi dan membunuh murid-murid mereka, mereka tidak akan membiarkan Murong Yu pergi. Bagaimanapun, para master dari 3 sekte tidak dapat memasuki surga ekstrim. Dengan kekuatan Murong Yu dan Zhang Ao, mereka tak terkalahkan di surga ekstrim. Itu juga benar, aura di alam surga ekstrim sangat kaya, jika itu aku tidak akan bisa keluar darinya, seseorang berkata. Dasar bodoh, tidakkah kau tahu bahwa surga ekstrim itu berbahaya? Seseorang telah tinggal di surga ekstrim sebelumnya, tetapi siapa yang kau dengar akan keluar setelah 10 tahun? Jika kau benar-benar dapat tinggal di alam surga ekstrim, tidak akan hanya ada Zhang Ao dalam periode integrasi. Seharusnya ada banyak biksu dalam periode transformasi, tetapi sekarang benar-benar tidak ada master seperti itu. Apa artinya ini? Ada bahaya yang tidak diketahui di surga ekstrim. Dan bahaya semacam ini hanya akan muncul setelah surga ekstrim ditutup. Karena sangat berbahaya, mustahil bagi Murong Yu untuk tidak tahu, apakah dia benar-benar akan tinggal di dalam dan tidak keluar. Petik 2. Kamu bodoh, Murong Yu tidak bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki pedang abadi di tubuhnya. Apakah ini godaan besar bagi para biksu? Dikatakan bahwa sudah ada banyak master sekte di depan pintu keluar surga ekstrim, selama Murong Yu berani muncul, hehe. Sebenarnya, sudah lama bukan rahasia lagi bahwa banyak sekte menghalangi Murong Yu di luar. Oleh karena itu, setelah Murong Yu berjalan-jalan di sini, dia sudah mengetahui situasi di sini. Orang yang serakah, Murong Yu mencibir dalam hatinya.
Tidakkah orang-orang ini tahu bahwa keserakahan biasanya berakhir dengan kesengsaraan? Ada orang-orang dari 10 sekte besar di sini. Murong Yu mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa 10 sekte besar semuanya ada di alun-alun. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka ingin menghentikan diri mereka sendiri. Xuan Yuezong seharusnya tidak menghalangi dirinya sendiri, dan lembah abadi tersembunyi seharusnya tidak. Namun, tampaknya mereka harus diberi peringatan. Murong Yu merenung dalam hatinya. Yu Mengqing adalah master sekte muda Xuan Yuezong, dan Yu Luxiu baik-baik saja, jadi dia seharusnya tidak menghentikan dirinya sendiri. Adapun lembah Yingxian, itu samar-samar adalah puncak dari 10 sekte, dan seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Hadiah yang disiapkan Murong Yu untuk sekte bela diri adalah hadiah besar yang dapat dengan mudah menyakiti orang yang tidak bersalah. Ziking, Yu Yingxiangmu cepat-cepat meninggalkan alun-alun. Baiklah, pada saat yang sama, beritahu Yu Mengqing agar aku membiarkan mereka pergi. Mengenai alasannya, jangan tanya. Murong Yu mengirim langsung ke sisi Zhao Ziking. Mengatakan kepadanya, saya mencoba yang terbaik. Zhao Ziking tidak bertanya mengapa, dia tahu pasti ada alasan mengapa Murong Yu memintanya melakukan ini. Apa? Sekarang dia meninggalkan alun-alun alam surga ekstrim. Huang Fu Rengsui memimpin tim kali ini, Guru Zhao Ziking, jadi Zhao Ziking langsung mendekatinya. Guru, lupakan saja, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kami di lembah Yingxiang tidak berniat untuk berpartisipasi dalam urusan Murong Yu. Kami membeli barang yang hampir sama, dan sekarang saatnya untuk pergi. Huang Fu Rengsui melambaikan tangannya dan segera menyetujui permintaan Zhao Ziking, dan bahkan tidak menanyakan alasan apapun. Zhao Ziking sangat gembira. Karena Huang Fu Rengsui tidak bertanya, dia tidak perlu merasa malu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada guru dengan tergesa-gesa, Zhao Ziking menemukan Yu Mengqing untuk pertama kalinya. Tanpa alasan, Zhao Ziking hanya berkata, Murong Yu memintaku untuk menyampaikan berita itu. Kemudian, Yu Mengqing segera pergi untuk mencari ibunya, Master Sekte Xuan Yue. Tidak lama kemudian, orang-orang di lembah Yingxian mulai mundur. Kemudian, orang-orang dari Sekte Xuan Yue juga perlahan mundur dan meninggalkan alun-alun. Meskipun aku merasa perilaku mereka agak aneh. Namun, ada 2 sekte yang hilang, terutama lembah Yingxian, bagi sekte lainnya, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Dewa Kematian sudah memanggil mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan alam surga ekstrim. Melihat Zhang Ao yang kembali setelah membunuh Su Tianzong dan murid-murid lain dari 3 sekte utama, Murong Yu tertawa. Hari ini adalah hari terakhir pembukaan alam surga ekstrim. Setelah kembali dari luar, Murong Yu secara pribadi menjaga pintu keluar alam surga ekstrim. Hanya Zhang Ao yang pergi untuk mengejar dan membunuh murid-murid dari 3 seni bela diri. Sekarang setelah Zhang Ao kembali, murid yang mewakili 3 sekte utama telah dibunuh olehnya. Bahkan jika mereka tidak dibunuh, orang-orang ini tidak akan dapat meninggalkan dunia kutub sebelum pintu keluar dunia kutub ditutup. Orang-orang di luar menghalangi saya. Yang terpenting adalah begitu saya muncul, saya akan dibombardir dengan kekuatan yang tak terbatas. Oleh karena itu, sebelum pergi keluar, saya akan mengirim Anda ke tempat yang aman. Kata Murong Yu kepada Zhang Ao. Zhang Ao mengangguk, tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar mematuhi pengaturan Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu mengirim Zhang Ao ke dunia Hetu Luoshu dengan lambaian tangannya. Dan dia masih duduk berjongkok di pintu keluar surga ekstrim. Pada saat sebelum pintu keluar surga ekstrim ditutup, Murong Yu akhirnya berdiri. Saya melihat bahwa dia pertama kali mengaktifkan fungsi pelindung dari pakaian abadi Sutra Ungu, dan pada saat yang sama mengeluarkan artefak abadi kelas 1 yang telah direbutnya dari murid Su Tianzong. Ingin menghentikanku, hari ini aku akan memberimu hadiah besar. Murong Yu mencibir, dan langsung membuka segelnya. Untuk sementara waktu, wilayahnya melonjak langsung dari puncak periode fusi ke puncak periode detak jantung. Ledakan. Saat wilayah Murong Yu meningkat, dia tidak lagi menahan napasnya, sebaliknya, dia langsung meningkatkan kekuatannya ke ekstrim. Murong Yu adalah orang yang disambar petir dan diberkati oleh surga. Tepat saat dia membuka wilayahnya dan melepaskan napasnya sendiri, ledakan keras meledak dari atas kepalanya.
Awan perampokan besar muncul dari udara tipis, dengan cepat mengembun di atas kepalanya. Senyum sinis meluap dari sudut mulut Murong Yu, dan ketika dia mengguncang sosoknya, dia bergegas ke pintu keluar surga ekstrim. Di luar pintu keluar surga ekstrim, di alun-alun, banyak biksu sedang melihat pintu keluar alam langit ekstrim, dan semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Karena surga ekstrim akan segera ditutup. Jika Murong Yu tidak ingin berada di dalamnya selama 10 tahun, sudah waktunya untuk keluar. Di mata semua orang, Murong Yu bukan lagi Murong Yu murni. Itu adalah rumah harta karun yang bergerak, pedang peri, mayat emas, dan sejumlah besar pil peremajaannya, yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi. Tampaknya ada banyak harta karun di tubuh Murong Yu. Senjata ajaib, ramuan, benar-benar memiliki segalanya. Justru karena inilah orang-orang di alun-alun menjadi sangat bersemangat. Karena, selama ada yang membunuh Murong Yu, dia bisa mendapatkan semua harta karun di tubuh Murong Yu. Itu adalah harta karun yang membuat para biksu di tahap transformasi cemburu. Surga ekstrim akan segera ditutup, bukankah seharusnya Murong Yu berani keluar? Seorang biksu berkata dengan ragu-ragu di alun-alun. Mungkin, tidak seorang pun yakin apakah Murong Yu akan keluar. Karena tidak ada yang akan memilih untuk keluar saat ini. Premisnya adalah bahwa dia tidak takut mati atau tidak tahu. Apakah kamu takut mati? Apakah Murong Yuhui tahu bahwa seseorang ada di sini untuk membunuhnya? Dia pasti mengetahuinya, dan dia takut mati dan tidak ingin mati. Oleh karena itu, semua orang tidak memiliki banyak keyakinan apakah Murong Yu telah keluar dari surga ekstrim. Menyergap di sini, hanya menunggu harapan. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan bersinar dari pintu keluar surga ekstrim. Seseorang telah keluar. Cahaya semacam ini melambangkan seseorang yang keluar dari sana. Oleh karena itu, ketika melihat cahaya ini, semua orang menjadi bersemangat. Dan bahkan sebagian besar orang telah meningkatkan kekuatan mereka, siap untuk membunuh Murong Yu segera setelah dia keluar, dan kemudian melarikan diri setelah merebut sesuatu darinya. Gemuruh. Tepat saat cahaya dari pintu keluar alam langit ekstrim berkedip, langit di atas alun-alun tiba-tiba meledak dari udara tipis. Kemudian, awan besar awan gelap dengan cepat berkumpul di kehampaan, memadatkan awan kesengsaraan. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikan penglihatan langit, dan pikiran mereka semua ditempatkan di pintu keluar surga ekstrim. Kalian sekelompok sampah yang hina dan tidak tahu malu, tuanmu, Murong Yu, keluar dari surga ekstrim. Jika kalian ingin membunuhku, datanglah. Hahaha, sosok Murong Yu belum muncul, tawanya yang arogan menyebar jauh. Sampah. Mendengar kata-kata Murong Yu, wajah orang-orang yang hadir tidak bisa tidak menjadi suram. Di antara orang-orang ini, banyak yang merupakan guru tua dari berbagai sekte, dan di antara mereka ada banyak biksu yang melewati masa malapetaka. Bahkan ada biksu dalam masa transformasi. Dimarahi seperti bajingan oleh seorang junior, tidak ada yang terlihat baik. Kamu ingin mati. Terdengar suara gemuruh dari kerumunan, dan cincin itu telah dibanting keluar dari kerumunan dengan tangan yang besar, dan pintu keluar yang menghadap ke alam surga ekstrim tersangkut parah. Aus.com ketika orang ini menembak tangannya, seolah-olah api telah menyala. Satu persatu mereka minum sedikit, mengulurkan tangan besar mereka, dan bergegas menuju pintu keluar surga ekstrim. Hahaha, Murong Yu tertawa terbahak-bahak, tidak menghindar, juga tidak melakukan serangan balik, hanya berdiri di tempat dengan serangan voli. Dentuman, dentuman, dentuman. Pada saat ini, awan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di kehampaan di atas kepala Murong Yu. Setelah ledakan-ledakan, serangkaian guntur malapetaka meledak seperti badai yang dahsyat. Melihat Jie Lei meledak di kepalanya, mata Murong Yu berkedip, dan pandangan gila berlalu. Dentuman guntur-guntur meledak seperti tetesan air hujan, menutupi seluruh kehampaan, meledak ke arah Murong Yu. Untuk pertama kalinya, kekuatan orang-orang di sekitar mereka, tangan-tangan besar, langsung dibombardir dan dibunuh oleh para perampok ini. Setelah suara keras, seluruh tubuh Murong Yu langsung hancur ke tanah. Bahkan dengan kekuatan pelindung dari pakaian abadi sutra ungu, dia menyeringai oleh pemboman itu, dan darah di tubuhnya mengalir deras seperti sungai. Namun, selama proses ini,
Murong Yu mengambil pakaian peri Zishu kembali ke masa lalu. Dan dia membimbing kekuatan Tianlei untuk mulai melunakkan daging. Ah, ini adalah malapetaka, siapa yang datang untuk menyeberangi malapetaka? Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi, dan wajah mereka membiru karena ketakutan. Di alam pemahaman, apakah itu 49 kesengsaraan surgawi atau alam surgawi lainnya, penyeberang kesengsaraan akan menemukan tempat terpencil yang jarang dalam hubungan manusia. Selain takut seseorang akan membuat masalah, alasan penting lainnya adalah jika kesengsaraan merasakan bahwa ada sejumlah besar biksu di dekat penyeberangan, surga akan menjadi lebih kuat dari aslinya karena jumlah biksu. Awalnya, malapetaka surgawi Murong Yu selama periode detak jantungnya tidak dibenarkan, juga tidak cukup untuk membuat orang-orang ini terlihat buruk. Namun, ada puluhan ribu orang di alun-alun. Dengan kata lain, malapetaka saat ini bukan lagi malapetaka periode detak jantung Murong Yu, tetapi malapetaka dari puluhan ribu orang. Sial, aku terjebak, lari. Puluhan ribu orang menyeberangi malapetaka, bahkan jika yang abadi takut lagi, dia akan segera melarikan diri. Oleh karena itu, setelah menemukan perampokan itu, semua orang ketakutan setengah mati dalam sekejap, dan tidak ada yang berani memikirkan harta karun milik Murong Yu. Melarikan diri itu penting, meskipun pedang abadi itu kuat, tetapi tidak memiliki kehidupan, bahkan jika Anda memberi Anda artefak itu sia-sia. Melihat semua orang mulai melarikan diri, bagaimana mungkin Murong Yu, yang telah merencanakan untuk membunuh mereka, seperti yang mereka inginkan. Tanpa hati-hati melepaskan napasnya hingga batasnya, berharap untuk menarik guntur yang lebih mengerikan. Pada saat yang sama, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di tengah alun-alun. Tapi dia tidak berhenti untuk bernapas sebelum dia menghilang lagi, kali ini dia muncul di timur alun-alun. Ketika Murong Yu Yirong muncul di alun-alun sejak lama, dia sudah melemparkan formasi Hetu di setiap sudut alun-alun. Oleh karena itu, selama dia menggerakkan pikirannya, dia bisa langsung muncul di dekat formasi apapun. Gemuruh, kesengsaraan puluhan ribu orang mungkin merupakan kesengsaraan paling mengerikan yang pernah ada di dunia kultivasi. Pada saat Murong Yu bergerak, guntur langit yang menakutkan sudah membawa paksaan yang mengerikan dan mengerikan, menghancurkan kehampaan, menyelimuti dunia, dan meledak. Apa, guntur yang hebat meledak, meledakkan seluruh alun-alun. Di bawah petir yang begitu mengerikan, sejumlah besar orang di alun-alun segera diledakkan menjadi bubuk. Gemuruh, gemuruh, jalanan badai petir yang padat seperti air hujan terus membombardir, bercampur dengan teriakan biksu yang tak terhitung jumlahnya, dan semua biksu yang dibombardir oleh guntur langit diledakkan menjadi debu. Hanya melihat potongan-potongan guntur langit terus meledak, potongan-potongan biksu seperti memotong gandum, potongan-potongan mereka dijatuhkan. Pemandangan itu sangat spektakuler, sangat berdarah dan kejam. Bahkan lebih mengerikan daripada medan perang, menakutkan ribuan kali. Tatapan yang menanggung beban adalah objek perawatan utama Tianlei. Guntur langit seperti ember meledak, Murong Yu menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung terbentur ke tanah. Ini masih karena dia memiliki hubungan dengan pakaian abadi pita ungu, jika tidak, bahkan tubuh fisik tingkat senjata roh tahap ketiganya tidak akan mampu menahan pemboman guntur surgawi ini. Setelah menggertakkan giginya, sosok Murong Yu bergetar, dan kakinya menginjak Bing Zijue, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, mengubahnya menjadi aliran cahaya, dan mulai bergerak cepat di alun-alun. Guntur langit tampaknya telah mengunci Murong Yu. Di mana cahaya Murong Yu lewat, ada awan guntur yang tebal di kehampaan. Pemandangannya sangat spektakuler, tetapi menyeramkan. Dentuman, dentuman, dentuman. Murong Yu meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tetapi dia menghindari sebagian guntur. Hanya saja para biksu di sekitarnya tidak beruntung. Di mana Murong Yu pergi, puluhan mil di sekitarnya dipenuhi guntur. Para biksu lainnya telah berteriak sebelum mereka bahkan bisa berteriak. Hancur berkeping-keping. Sebelum guntur berat kedua mendarat, sangat sedikit orang yang bisa berdiri di alun-alun. Puluhan ribu orang tidak dapat menahan guntur yang berat, dan mereka langsung dibombardir dan dibunuh. Murong Yu, kamu mencari kematian. Setelah malapetaka besar turun,
puluhan ribu orang di alun-alun langsung terpotong menjadi debu, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Badai petir pertama berangsur-angsur menghilang. Saat ini, hanya beberapa orang yang bisa berdiri di alun-alun. Masa kesusahan setiap sekte, dan bahkan biksu individu dalam masa transformasi. Namun, saat ini, tidak ada satupun kultivator ini yang melarikan diri atau meninggalkan alun-alun, tetapi masing-masing membunuh Murong Yu yang merasa malu. Selama malapetaka memicu malapetaka, kemanapun Anda pergi, malapetaka akan mengunci Anda, dan kemudian langsung membunuh. Kecuali jika Anda pergi ke tempat di mana Anda bahkan tidak dapat merasakan malapetaka. Seharusnya ada tempat seperti itu di dunia kultivasi. Jelas saja bahwa orang-orang di alun-alun, bahkan jika mereka adalah biksu dalam tahap metamorfosis, tidak dapat bersembunyi di tempat-tempat itu sebelum guntur kedua dibombardir. Oleh karena itu, dengan marah mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Jadi keduanya ingin membunuh Murong Yu, pelakunya sebelum dia dibunuh oleh Jie Lei. Saat itu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan begitu menyesal. Pada saat ini, Murong Yu, karena hubungannya dengan senjata abadi, sedikit malu, tetapi itu jauh lebih baik daripada para biksu yang telah melewati masa malapetaka dan transformasi. Murong Yu hanya mencibir dalam hatinya ketika semua orang terbunuh. Dengan pikiran di dalam hatinya, napas yang kuat naik ke langit lagi. Ledakan, mungkin itu karena malapetaka yang disebabkan oleh puluhan ribu orang terlalu mengerikan. Setelah malapetaka pertama menghilang, guntur malapetaka kedua tidak perlu waktu untuk mengembun, dan meledak lagi. Ingin membunuhku, kalian semua mati untukku. Melihat lusinan biksu yang telah bergegas ke masa kesusahan dan bahkan masa transformasi, ekspresi Murong Yu sedikit cemberut. Bagi beberapa sekte, murid mereka sangat besar, dengan ratusan ribu orang. Meskipun membunuh beberapa murid biasa mereka membuat mereka merasa malu, mereka tidak dapat menggoyahkan kekuatan mereka sama sekali. Namun, jika mereka membunuh para biksu di masa kesengsaraan, terutama para biksu di masa transformasi, itu akan benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Di antara 10 sekte, para biksu yang melewati masa malapetaka tidak sedikit. Namun, biksu yang berhasil melewati malapetaka dan memasuki masa transformasi sangatlah langka. Dan biksu seperti ini yang berhasil melewati malapetaka adalah kekuatan utama aliran mereka. Terlepas dari alirannya, biksu di alam ini adalah yang paling diminati. Karena sangat sulit bagi biksu di masa kesengsaraan untuk memasuki keadaan ini. Namun, para biksu dalam periode metamorfosis mungkin kehabisan umur atau berhasil berubah menjadi tubuh abadi, dan hari yang melambung benar-benar berkurang satu. Jika Anda membunuh biksu dalam tahap metamorfosis, bahkan 10 sekte utama akan menjadi gila. Dan sekarang di alun-alun, ada juga 1 atau 2 biksu dalam periode transformasi. Para biksu ini benar-benar menyedihkan. Murong Yu menghilang ke tempat yang sama begitu dia berpikir. Faktanya, dia memasuki dunia Hetu Luoshu dan diteleportasi ke sisi lain alun-alun melalui altar. Gemuruh, guntur perampokan tak berujung menyelimuti alun-alun, dan bahkan radius ribuan mil. Seperti tetesan hujan lebat, itu mengisi setiap inci kekosongan. Di bawah petir yang mengerikan, kekosongan itu juga hancur. Beberapa biksu di alam periode kesengsaraan tidak dapat menahan kekuatan guntur, dan berubah menjadi abu dalam guntur. Dengan ledakan jeritan, semua biksu yang melewati periode kesengsaraan langsung dibombardir dan dibunuh. Meskipun kedua biksu di tahap metamorfosis meraung dengan enggan, mereka tidak dapat menghindari nasib dihujani oleh guntur. Petir perampokan ganda menewaskan puluhan ribu orang, termasuk puluhan biksu yang melewati masa perampokan dan 2 biksu di masa transformasi. Para biksu di masa transisi masa kesengsaraan ini adalah para guru dan tetua dari berbagai aliran. Awalnya, mereka ingin datang untuk membunuh Murong Yu dan merebut harta karun dari Murong Yu. Tanpa diduga, Murong Yu lah yang menyebabkan Tianji membunuhnya. Sebenarnya, semua orang sudah menduga setiap situasi, termasuk tulang emas di tubuh Murong Yu. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Murong Yu menerobos alam yang hebat, dia akan memicu malapetaka. Awalnya, malapetaka yang dialami Murong Yu sama sekali tidak mengerikan.
Namun, itu karena dia sengaja dirancang untuk menggunakan puluhan ribu orang untuk memicu malapetaka dan akhirnya menciptakan pemandangan yang mengerikan dari puluhan ribu orang yang melewati malapetaka. Kesengsaraan puluhan ribu orang itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kesengsaraan yang telah dilalui oleh pria ganas di Gunung Iblis hari itu. Ketika masalah ini keluar, dunia kultivasi terkejut. Dunia kultivasi yang damai seperti lautan luas yang langsung berubah menjadi lautan badai. Sekte-sekte yang murid-muridnya telah dihancurkan menjadi marah dan mulai memburu Murong Yu di seluruh dunia. Dengan cara ini, Murong Yu hampir tak terkalahkan di dunia. Tetapi karena Murong Yu berani membunuh begitu banyak orang, dia secara alami mengandalkannya. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang harus diikuti, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Setelah 2 kali kesengsaraan, Murong Yu terpotong dari dalam dan luar, dan meskipun cahaya pelindung dari pakaian peri sutra ungu senjata peri juga redup oleh pemboman guntur. Engah, guntur perampokan yang tak terhitung jumlahnya meledak, bahkan dengan perlindungan pakaian abadi sutra ungu, Murong Yu dikejutkan dengan darah, dan beberapa meridian langsung hancur oleh guntur-guntur. Aus.com, boom, boom, boom. Satu demi satu, guntur-guntur menghantam tubuh Murong Yu, dan Murong Yu yang terkutuk itu pusing dan menyemprotkan darah. Meskipun dia memiliki tubuh fisik tingkat senjata roh tingkat ketiga, dia tidak tahan saat ini. Pakaiannya telah hancur menjadi debu. Tetapi tubuh Murong Yu saat ini memiliki retakan berdarah, seperti retakan pada porselen, sangat mengerikan. Di dunia Hetu Luoshu, ramuan yang tak terhitung jumlahnya terbakar secara langsung, dengan cepat mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi oleh Murong Yu, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka. Boom! Setelah suara keras, Murong Yu terbanting ke tanah. Dan guntur-guntur kedua akhirnya menghilang. Murong Yu tidak berani mengabaikan, dia langsung duduk di tanah dan mulai pulih. Ada juga 7 perampokan. Pada pertemuan pemulihan, Murong Yu merasa getir di hatinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia dapat memblokir guntur-guntur ketiga, dia tidak dapat menghentikan guntur-guntur keempat. Dia masih meremehkan badai petir yang disebabkan oleh puluhan ribu orang, dan hanya 2 badai petir yang hampir menghancurkan pakaian peri pita ungu. Dan dia bahkan lebih tak terbayangkan, apa yang akan dicapai guntur ke-9 dari guntur terkuat. Seberapa mengerikan itu? Apakah kamu akan dibunuh oleh Jie Lei kali ini? Pikir Murong Yu getir, sudah tumbuh dewasa. Karena guntur-guntur ketiga telah terbunuh. Hetu Luoshu akan digunakan kali ini. Murong Yu merasa sangat tidak berdaya. Sebelum guntur-guntur ketiga membombardir dan membunuhnya, dia mengorbankan Hetu Luoshu dan memegangnya di atas kepalanya. Hetu Luoshu berubah menjadi gambar kuno lagi. Setelah terbuka, cahaya oker samar menyelimuti Murong Yu. Gemuruh. Guntur-guntur ketiga akhirnya menyambar. Pada saat ini, Hetu Luoshu menunjukkan sisi yang menakutkan. Tak terhitung banyaknya Jie Lei yang membombardir semuanya. Namun, Hetu Luoshu bersinar dengan cahaya kaki, langsung menghalangi guntur perampokan ini. Melihat pemandangan ini, Murong Yu terkejut sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Hetu Luoshu dapat menahan guntur. Dengan kata lain, dia diharapkan dapat melewati malapetaka kali ini. Setelah bersukacita, Murong Yu segera menjadi penuh percaya diri. Hetu Luoshu memancarkan cahaya redup berwarna kuning tanah, dan jatuh, seperti perisai yang membungkus Murong Yu dengan kuat di dalamnya, dan bahkan tidak ada guntur perampokan yang bisa meledak. Ini adalah kesempatan besar. Murong Yu langsung sangat gembira. Jadi, dia dengan hati-hati mengendalikan Hetu Luoshu, membuka celah, dan membiarkan sebagian perampokan masuk. Kemudian, Murong Yu menggunakan kekuatannya, mulai mengarahkan kekuatan ini pada dirinya sendiri, dan mulai menempa tubuhnya. Setelah beberapa saat, hati Murong Yu bergerak, dan dia juga mengorbankan 100 burung ke arah tombak Phoenix, membubung ke langit dan tenggelam dalam guntur. Tombak Cao Huang 100 burung adalah senjata pribadi Zhao Yun, awalnya sangat kuat. Hanya saja dalam pertempuran di mana Zhao Yun jatuh, dia terluka dan dipukuli menjadi senjata ajaib. Dan untuk waktu yang lama, Murong Yu telah menggunakan kekuatan kekacauannya untuk menghangatkannya, berharap untuk memulihkan keadaan puncaknya sesegera mungkin. Namun, kekuatannya terlalu lemah, sangat sulit untuk diperbaiki.
Kekuatan yang terkandung dalam malapetaka itu sangat dahsyat. Sambil menempa tubuh fisiknya, Murong Yu juga ingin menggunakan kekuatan guntur untuk memperbaiki tombak Cao Huang 100 burung. Adapun tombak Cao Huang 100 burung, apakah akan hancur oleh guntur? Murong Yu tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Bagaimanapun, Jie Lei sangat menakutkan sekarang. Namun, Zhao Yun di puncak dan kekuatan musuh-musuh mereka bahkan lebih mengerikan. Bahkan orang-orang kuat itu tidak dapat menghancurkan tombak Cao Huang 100 burung, bagaimana guntur malapetaka ini dapat merusak tombak Cao Huang 100 burung. Oleh karena itu, Murong Yu merasa tenang. Dan karena Hetu Luoshu, Murong Yu tidak dalam bahaya, yang menyebabkan Jie Lei menempa tubuhnya. Pada saat ini, jauh dari kota langit ekstrim di luar pintu masuk ke alam langit ekstrim, semua biksu merasa khawatir. Melihatnya dari jauh, awan malapetaka menyelimuti pintu masuk alam surga ekstrim, kilat dan guntur. Gelombang paksaan yang mengerikan berlalu dari jauh, membuat hati orang-orang bergetar. Biksu yang tak terhitung jumlahnya bahkan telah meninggalkan kota langit ekstrim dan mendekati sini. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di sana. Dan beberapa orang yang berpengalaman sudah tahu bahwa perampokan awan dan guntur itu karena seseorang sedang melewati perampokan. Selain itu, melihatnya dari kejauhan, paksaan yang mengerikan itu menyebar dalam gelombang, menghancurkan dunia. Itu seperti kiamat, itu menakutkan. Bahkan biksu dalam tahap metamorfosis terkejut oleh tekanan yang mengerikan dan gemetar di dalam hatinya, merasa takut. Siapa yang melewati kesengsaraan? Itu adalah alun-alun di depan alam surga ekstrim, bukan? Banyak biksu tiba-tiba berubah warna kulitnya, dan mereka menyebar dan terbang maju dengan hati-hati. Alasan mereka bersikap hati-hati adalah karena mereka semua tahu betapa mengerikannya Jie Lei. Jika mereka juga memasuki area itu, Jie Lei juga akan mengira bahwa mereka juga adalah para perampok. Ketika guntur penjarahan menghantam mereka, mereka akan mati.